Ya, kita akan mulai kelasnya karena sudah lengkap ya. Semua orang sudah ada di kelas ya. Ini juga sudah menunjukkan 9:34 ya. Izinkan Ibu menyampaikan beberapa rule dari pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan untuk membuka videonya. Jadi videonya on terus, jangan menutup videonya, dan tidak lupa untuk merename ya, di-rename di nama kelas dulu. Jadi kelas, kemudian nama di belakangnya ya. Baik, ini Bu Sumaria masuk. Ya, selamat pagi Bu, selamat bergabung. Ya, masih mute Bu. Ya, mohon izin. Suaranya enggak masuk Bu. Suaranya belum masuk. Mohon diulang ya. Di unmute dulu. Oh iya, sorry. Ya. Ya, saya dengerin, melihat, tapi suara dan videonya saya tutup. Siap. Terima kasih Ibu. Izinkan saya memulai pelajaran. Ya, yang 30 menit terakhir saya nanti izin undur diri ya. Nggih, Ibu. Oke, Siap. Nggih, monggo. Baik, anak-anak, kita sudah lengkap semua ya, sudah hadir. Kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan mengucapkan panganjali. Kawitin panganjali, tangan di depan dada. Kawitin, Om Swastiastu. Ya. Sebelum kita berlanjut pada pelajaran, izinkan Ibu menyampaikan beberapa rule untuk pertemuan hari ini. Rule pertama adalah pastikan anak-anak terus membuka videonya untuk Ibu bisa memantau aktivitas kalian. Kemudian rule kedua, pastikan Anda mematikan audio. Nah, jangan dinyalakan audionya kecuali diminta untuk berpresentasi atau menjawab pertanyaan ya. Baik, hari ini tanggal 3 November 2020 kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, bagaimana kabarnya? Masya, Katam Asti. Baik, Bu. Utama Masti. Angga, Katam Asti. Utama Masti, Samyak Asmi. Manda, Katam Asti. Aham Samyak Asmi. Utama Asti. Sudah siap untuk belajar ya? Sudah disiapkan buku di sampingnya atau soft file sudah ada ya? Materi kita, alat tulis sudah ada, buku tulis sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap belajar, kita akan mulai dengan berdoa. Nah, minggu ini siapa yang giliran mimpin berdoa? Manda, Bu. Silakan Manda. Yang lain ikuti ya, ikuti instruksi dari Manda. Silakan Manda. Asana Om Prasada Stiti Sarira Siva Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Para Sudana, Om Sudamam Swaha, Om Ati Sudamam Swaha, Om Mustikarana, Dainika Mantram, mulai. Om Apawitra Kawitroa Sarwa Wastam Gatopiwa Yasmaretun dari Kasam Sarwa Bian dan Taras Suci. Om Wakratunda Mahakaya Koti Surya Sama Prabha Nirwignam Kurume Dewa Sarwa Karyesu Sarwada. Om Sri Gurupyo Namaha. Om
Ganana tuam ganapati wame kawim kawima mupamas rawasan jesta rajam brahmana brahmanaspanam sruanu tibisadanam. Om Prano Dewi Saraswati Vajibir Vajiniwati Dinamawasti Ganesaya Namaha Saraswatyai Namasri Gurubhyo Namaha. Om Saraswatyai Namastudyam Warade Kamarupini Siddharambam Kariksyami Siddhir Bhawantumi Sadam. Om Pranamya Sarva Devansya Paramatmanam Evacha Rupa Siddhi Prayataya Saraswati Namamyaham. Om Padma Patra Visalakshi Padma Klesa Ravandini Nityam Padma Laya Dewi Samampati Saraswati. Om Brahma Putri Mahadevi Brahmanyam Brahmanandini Saraswati Sanjanayani Prayanaya Saraswati. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Bhurabhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhin Pustivardanam Urvarukam Iwa Bandana Mrityormuksiyamamrita. Om Sahana Vavatu Sahana Gunaktu Saharwiryam Karawawahai Tejasvinam Wabitamastu Mawidvisawahai. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udashyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Ewa Wasishyate. Om Dyau Santir Antariksham Santir Prithvi Santir Apa Santir Osadaya Santir Vanaspataya Santir Viswedewa Santir Brahma Santir Sarva Santir Santi Ewa Santir Sama Santiredi. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dhanyawadaha. Terima kasih Manda sudah bertugas hari ini ya. Minggu depan bisa dilanjutkan ke Angga dan minggu depannya lagi ke Masya. Baik, semoga kita bisa belajar bersama dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari mencerahkan. Baik, sebagaimana kebiasaan kita bahwa selesai kita berdoa ya, menyampaikan niat kita untuk belajar, kita juga perlu untuk mengosongkan gelas ya, supaya kita bisa diisi ya. Energizer ya, mengosongkan gelas ini akan diberikan teknik meditasi cahaya. Kita akan mulai mempraktikkan meditasi cahaya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman dan santai. Silakan tutup mata Anda kalian selama 5 menit ke depan sambil mendengarkan audio meditasi. Tunggu, suaranya mungkin belum masuk.
Ibu ulang dulu. Tadi Ibu lupa klik share computer shown ya. Nah, baik. Nah, suara meditasi masuk? Nah, silakan duduk dengan menegakkan tulang belakang. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas, dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan, tutuplah mata Anda dengan ringan. Bayangkan cahaya kini berada di dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran Anda. Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati Anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih. Cahaya di dalam hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini. Pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki Anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci. Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya. Secara perlahan, diri Anda berubah menjadi cahaya. Aku adalah cahaya. Rasakan diri Anda adalah cahaya. Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling Anda. Cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak Anda senangi. Maafkanlah mereka. Semoga mereka semua berbahagia dan damai. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana.
Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Perlahan-lahan tarik nafas panjang dalam dan lembut. Hembuskan nafas. Ulangi sekali lagi, tarik nafas panjang dalam dan lembut. Hembuskan nafas. Nah, silahkan tatap ujung hidung, perlahan-lahan buka mata penuh. Nah, ini akan membawa kalian pada relaksasi singkat ya. Karena sebelum kita belajar kita perlu untuk menyiapkan mental kita. Oke? Kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah mempraktikkan meditasi ya. Sekarang Ibu akan lanjutkan untuk menampilkan 3M ya. Nah, silakan nonton. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke, ingat 3M selalu ya. Nah, kalau keluar rumah, kalau sangat diperlukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan hakikat wariga. Mari kita mengingat pelajaran minggu lalu sebelum kita lanjutkan ke pertemuan hari ini ya, topik hari ini maksudnya ya. Mari kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Nah, di sini ada 3 gambar, ada gambar lontar, ada gambar buku, dan ada gambar kalender yang semuanya berhubungan dengan topik atau pelajaran kita ya. Silahkan memilih salah satu orang pilih satu. Nah, di dalamnya itu akan muncul satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaan itu fungsinya untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Nah, kita mulai dari Manda. Manda, mau pilih gambar yang mana? Wadah tuh. Unmute Karutu. Nah, unmute Karutu, unmute silakan. Gambar yang kalender, Bu. Gambar kalender. Oke, siap-siap. Nah, saya akan pencet gambar kalendernya. Nah, ini pertanyaannya. Silakan Manda. Unmute Karutu. Sumber sastra Weda yang memuat tentang wariga adalah Jyotisa. Utama Masti, betul. Dan yang Wadaha, sudah ingat ya. Jadi Jyotisa adalah sumber sastra Weda yang memuat tentang wariga. Jadi di dalam Jyotisa itu merupakan bagian dari kitab Wedanga atau Smriti ya, Smriti. Baik, kita lanjutkan mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Nah, masih tertinggal 2 gambar, tidak boleh lagi memilih kalender ya. Silakan pilih buku atau lontar. Perempuan dulu ya Angga, ladies first. Jadi Masya dulu, Masya, Wadatu, unmute Karutu, pilih-pilih. Yang buku, Bu. Buku, oke. Masya memilih buku. Kita klik buku. Ini pertanyaannya, silakan.
Unmute, silakan. Baca Sebutkan pertanyaannya. 5 Sebutkan 5 komponen wariga. Sebutkan. Wuku, sasi, dauh, panglong, sama satu lagi penanggal. Nah, penanggal panglong jadi 1. Satu lagi kurang, wewaran. Oke, Masya bisa menjawab 4 dari 5 komponen. Utama mesti dan niawadaha. Jadi memang ada 5 komponen wariga. Yang pertama adalah dauh jam ya. Kemudian yang kedua wewaran, hari. Yang ketiga wuku, 1 minggu ya. Yang keempat penanggal panglong, 2 minggu. Yang kelima sasi atau bulan. Oke. Terakhir, mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang giliran Angga. Angga tidak ada choice lain kecuali gambar lontar. Astu? Nah, saya pencet ya. Nah, wadah tuh. Silakan. Dengan warga. Warga adalah pengetahuan yang mengajarkan kalender atau tarikh tradisional, terutama dalam menentukan yang baik dan buruk dalam rangka memulai suatu pekerjaan. Utama mesti ya. Utama mesti kita perlu punya pengetahuan ya. Jadi wariga itu adalah pengetahuan bagi kita ya, yang kita gunakan untuk memilah-milah hari baik dan hari kurang baik atau tepat tidak tepat untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau di daerah agraris ya, menanam padi, kapan baiknya padi ditanam ya. Kemudian mau upacara potong gigi, kapan sebaiknya upacara potong gigi? Pasti pilih-pilih hari ya kan? Nah, mau menikah, kapan hari untuk menikah yang baik ya, hari baik untuk menikah ya. Nah, ini perlu pengetahuan ya, perlu pemahaman yang baik. Oke, kita sudah mengingat pelajaran minggu lalu, kita akan lanjut ke pelajaran minggu berikutnya. Minggu berikutnya. Hari ini maksud Ibu ya. Pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini kita masih di KD yang ketiga, yaitu memahami hakikat wariga dalam kehidupan dengan fokus pada konsep wewaran, wuku, penanggal panglong, dauh, dan sasi. Kalau minggu lalu kita baru belajari komponennya aja, belum mendetail, hari ini kita akan pelajari detailnya, gitu maksudnya ya. Baik, sebelum memasuki detail, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dan manfaat belajar. Nah, supaya kita bisa menghubungkan pembelajaran kita ini dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kontekstual atau sesuai dengan konteks. Nah, di sini kita akan belajar dauh. Dauh ini kita akan pelajari sebagai ritme dan frekuensi jam, ya, memahami ritme dan frekuensi jam. Maksudnya gimana? Nah, pada jam 9.30 kalian bertiga diagendakan untuk belajar agama Hindu. Itu adalah kesadaran penuh kita bahwa oh ya, sebelum jam segitu saya harus sudah siap dan lain sebagainya. Nanti ada lagi jam berapa belajar lagi pelajaran lain. Itu guna kita belajar tentang dauh ya di sini. Berikutnya adalah wewaran, memahami ritme dan frekuensi harian. Hari ini saya agendanya apa aja ya. Hari ini hari Selasa, agendanya apa dan seterusnya. Kemudian kita juga akan belajar wuku, agenda mingguan. Kalau kalian punya agenda mingguan bertemu dalam pelajaran agama setiap hari Selasa, agenda mingguan pelajaran Sanskerta setiap hari Sabtu, dan agenda mingguan untuk belajar yoga setiap hari Minggu. Nah, itu agenda-agenda itu adalah kalian sudah sepakati ya, atau kalian sudah tahu bahwa itu agenda kalian. Kemudian berikutnya adalah agenda-agenda penanggal panglong. Agenda 2 mingguan sekali. Nah, 2 minggu sekali itu purnama tilem ya. Purnama tilem kan hadirnya 2 minggu sekali ya.
Nah, di Purnama Tilem itu ada usulan dari teman-teman kalian yang lain bahwa setiap 2 minggu sekali, setiap Purnama Tilem, kita akan melaksanakan persembahyangan bersama secara online. Nah, usulan itu, rencana itu baru masuk hari ini dan kemarin ada yang chat Ibu ya. Itu. Jadi kita akan mengagendakan, namun sebelum itu kita akan jajak pendapat dulu. Jadi kita akan berkumpul-kumpul untuk ngobrolin itu, kita sepakat nggak untuk melakukan pertemuan 2 minggu sekali berupa persembahyangan bersama, yaitu malam ya, malam hari. Seperti biasa, cuma bedanya biasanya kita ke pura, cuma sekarang kita tidak ke pura ya. Jadi kita sembahyangnya online. Berikutnya adalah agenda atau ritme dan frekuensi bulanan. Nah, bulanan ini kalau dalam pelajaran ini kita 1 bulannya 35 hari ya, terdiri dari 5 wuku. Agenda bulanan kita ya. Karena kita menggunakan sistem kalender lunar atau bulan ya, tidak menggunakan sistem. Nah, dari seluruh yang kita pelajari ini muaranya adalah kita bisa manajemen waktu atau time management. Setiap orang yang sukses dalam hidupnya, baik material maupun spiritual, adalah karena mampu memanajemen waktu dengan baik ya. Kapan harus bangun, kapan harus mandi, kapan harus sembahyang, kapan harus mudah siap belajar. Semua disiplin diri seperti itu adalah time management ya, di manajemen oleh waktu. Nah, di sini jadi pelajaran ini akan sangat penting bagi kalian ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tujuan dan pembelajaran. Nah, sementara model pembelajaran yang kita gunakan dari awal dulu ya, dari bab 1 sampai sekarang kita sudah bab 3 atau dari KD 1, sekarang udah di KD 3. Itu semua kita gunakan blended learning. Blended campuran. Nah, blender dicampur. Nah, blended campuran. Apanya yang dicampur? Nah, campur antara online seperti ini, live seperti ini, bertemu seperti ini, dengan tidak live atau tidak online atau offline. Nah, bagaimana itu biasanya Ibu ngasih tugas di Google Classroom, habis live gini Ibu biasanya kasih tugas ya kan, dikerjakan dalam waktu seminggu gitu kan. Itu adalah model-model campuran yang kita gunakan untuk belajar ya. Mari kita lihat di sini yang pertama adalah kita mencari informasi. Tentu dong untuk belajar hari ini kalian sudah cari informasi di Google Classroom ya. Sudah download materinya, bukunya ya. Sudah kalian baca-baca, sudah mendengarkan atau melihat atau membaca informasi yang Ibu bagikan ya di WhatsApp maupun di Google Classroom. Tahap keduanya kalian olah semua informasi itu dengan apa? Nah, minggu lalu Ibu menugaskan kalian untuk membuat PowerPoint ya. PowerPoint untuk udah Ibu bagi-bagi. Angga apa, Manda apa, Masya apa sudah Ibu bagi-bagi ya. Ini mengakuisisi atau mengolah informasi tersebut. Baru nanti terakhir kita akan mensintesa, mempraktikkan pengetahuan ini ya. Baik, nah sekarang sudah waktunya untuk presentasi, kalian tentu sudah siap dong ya. Silahkan di share screen. Waktu kalian berpresentasi adalah 10 menit dan 5 menit untuk saling berdiskusi ya. Silahkan Ibu mulai dari siapa mau duluan? Siapa mau duluan? Masya, Bu. Oh, Masya Masya, duluan. Utama Masti Masya. Wadatu, silahkan share screen. Ibu kalau presentasinya kameranya kemati nggak apa-apa Kak, Bu? Nggak apa-apa, supaya jaringannya tetap kuat. Silahkan matikan kameranya, silahkan presentasi. Bentar ya. Share screen, silahkan share screen. Ya. Bukan punya master juga. Bukan, namanya ini. Ya, silahkan di share screen Masya.
Sudah ada Kak, Bu? Ya, sudah tampil dari Ibu. Teman-teman sudah kelihatan ya? Angga kelihatan? Oke, cukup kasih kode. Manda kelihatan? Oke, good. Suara Masya juga masuk. Oke, silahkan full screen. Oke, Bu. Ya. Ibu akan menilai presentasi ini ya. Silahkan diperhatikan dan komunikasi kalian, diskusi kalian juga akan Ibu nilai. Silahkan untuk dilakukan dengan baik. Om Swastiastu. Saya Om Nikita Mas Swastiastu. Ayu Anditi akan mempresentasikan tentang wariga dari kelas 10 MIPA 3. Wariga, apa yang dimaksud dengan pendewasaan? Wariga, jadi wara itu hari, ika itu 3, yang artinya itu. Jadi wariga adalah suatu ilmu yang menguraikan tentang persoalan hari-hari baik dan hari-hari yang buruk bagi suatu pekerjaan yang akan dimulai. Disebut juga perhitungan hala, hayuning dewasa. Kata dewasa terdiri dari kata de yang berarti dewa guru, wa yang berarti padang atau lapang, dan sa yang berarti ayu atau baik. Dewasa adalah pegangan yang berhubungan dengan pemilihan hari yang tepat agar semua jalan atau perbuatan itu lapang jalannya, baik akibat dan tiada arah rintangan. Apa saja hakikat dan tujuan pendewasaan? Hakikat dan tujuan pendewasaan adalah dewasa sebagai suatu kebutuhan dalam pelaksanaan aktivitas hidup umat Hindu, bertujuan sebagai rambu-rambu kemungkinan pengaruh baik buruk hari terdapat berbagai usaha manusia. Secara hakikat, seperti yang dijelaskan pada maksud dan tujuan wariga adalah memberikan ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ajaran agama Hindu. 2. Untuk memberi penjelasan tentang berbagai kemungkinan akibat yang timbul dalam pemilihan hari yang dipilih sehingga memberikan alternatif lain yang akan dipilih. 3. Sebagai suplemen dalam pembelajaran Weda dan agama Hindu, sehingga dalam menjalankan ajarannya bisa dilaksanakan secara tepat dan sesuai pengaruh waktu dan planet-planet yang berpengaruh pada waktu-waktu tertentu. Oke, cara-cara menentukan. Jadi, Bu ulangi ya, padewasan bukan ya, Bu. Pedewasaan lain ya. Padewasan ya, Bu. Ya. Oke. Lagi. Cara-cara menentukan padewasan. Hakikat. Cara-cara menentukan padewasan ada 5 pokok, yaitu wewaran, dauh, wuku, sasih, penanggal, dan panglong. Hari ini saya akan menjelaskan penanggal, panglong, dan sasih. Berdasarkan sasih disebut masa, artinya bulan. Masa atau bulan dapat diartikan waktu sehubungan umurnya tahun. Dalam 1 tahun terdiri atas 12 masa atau 12 bulan. Jenis sasih antara lain adalah sasih wuku, yang artinya sasih yang mengikuti jalannya wuku, yaitu 2 kali 210 hari. Lamanya 420 hari. Tiap bulan umurnya 35 hari. Sasih Chandra, sasih yang mengikuti peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 354 atau 355 hari. Setiap bulan umumnya 29 sampai 30 hari, tepatnya 29 hari, 24 jam, 44 menit, 9 detik. Sasih Surya adalah sasih yang mengikuti peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya 355 sampai 366 hari, tepatnya dalam setahun 365 hari, 5 jam, 43 menit, 46 detik. Sasih Pranatamasa adalah sasih yang mengikuti peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya 365 sampai 366 hari, tepatnya 365 hari, 5 jam, 48 menit, 45 detik. Adapun pembagian sasih tersebut adalah Kasa, Juni sampai Juli, Karo, Juli sampai Agustus,
Ketiga, Agustus sampai September. Keempat, September sampai Oktober. Kelima, Oktober sampai November. Keenam, November sampai Desember. Kepitu, Desember sampai Januari. Kewulu, Januari sampai Februari. Kesanga, Februari sampai Maret. Kedasa, Maret sampai April. Jietsa, April sampai Mei. Sada, Mei sampai Juni. Penanggal dan Panglong. Penanggal dan Panglong perhitungannya berdasarkan peredaran bulan satelit dari bumi. Penanggal, tanggal disebut bulan satelit dari bumi. Penanggalnya disebut Suklapaksa, yaitu perhitungan hari-hari dimulai sesudah bulan mati atau tilem. Sampai dengan purnama, lama penanggal 1 sampai dengan 15 lamanya 15 hari. Penanggal ke-14 atau sehari sebelum purnama disebut Purwani, artinya bulan mulai akan sempurna nampak dari bumi. Sedangkan penanggal ke-15 disebut purnama, artinya bulan sempurna nampak dari bumi. Pada hari purnama merupakan hari beryoganya Sang Hyang Chandra atau bulan. Panglong disebut pula Krisna Paksa, yaitu perhitungan hari dimulai sesudah purnama yang lamanya 15 hari dari Panglong 1 sampai Panglong 15. Panglong ke-14 sehari sebelum tilem disebut Purwaning Tilem, artinya mulai tidak akan nampak dari bumi. Pendewasaan baik untuk upacara dan pertanian. Hari baik untuk upacara. Redita hari baik pertanian, menanam tanaman yang berbuku-buku. Maaf Bu, salah. Pendewasaan baik untuk upacara dan pertanian. Hari baik untuk upacara. Upacara dewayatnya. Upacara butayatnya. Upacara resiatnya. Upacara pitrayatnya. Upacara manusiayatnya. B. Hari baik untuk pertanian. Redita menanam tanaman yang berbuku atau beruas seperti bambu, tebu, dan lain-lain. Soma menanam tanaman yang berumbi seperti ketela, bengkuang, kentang, dan lain-lain. Anggara menanam tanaman yang daunnya bisa dimanfaatkan seperti sirih dan sayuran. Buddha menanam segala jenis tanaman berbunga yang bisa dimanfaatkan seperti pewarna makanan. Waraspati menanam tanaman yang berbiji atau segala biji-bijian. Sukra menanam tanaman yang berbuah. Saniscara menanam tanaman yang hidupnya melilit seperti kalamereng dan wate. Dampak positif dan negatif pendewasaan. Manfaat baik pendewasaan, munculnya rasa mendekatkan diri kepada Tuhan, munculnya rasa keselarasan dengan alam, sifat kehati-hatian. Kegiatan yang akan dilakukan dapat tersusun dan terencana sesuai dengan hari baik. Sebagai rambu-rambu kemungkinan pengaruh baik buruk hari terhadap berbagai usaha manusia. Melihat cocok atau tidak cocoknya perjodohan, oleh karena itu, pembawa dari pengaruh kelahiran membawa sifat tertentu kepada seseorang. Akibat buruk pendewasaan. Segala sesuatu kegiatan yang akan dilakukan tidak bisa segera diwujudkan karena harus menunggu hari baik. Munculnya rasa tidak percaya diri atau rasa ketakutan apabila melakukan sesuatu kegiatan tidak sesuai dengan dewasanya. Munculnya sikap-sikap yang ingin melawan kodrat alam, seperti contohnya saat musim hujan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dipaksakan akan dilaksanakan, menggunakan sinar laser untuk mengusir awan. Hal ini berdampak pada keseimbangan kondisi alam, seperti contoh gambar yang ada. Ini adalah contoh video. Ini cara nge-play videonya. Ya, di-play aja di situ. Gak apa-apa nak, begitu. Ya, silakan nak. Gak apa-apa di sini Kak Bu? Ya, gak apa-apa nak.
Nah, apabila tidak memungkinkan untuk full screen. Nah. Audionya belum masuk, sayang? Audionya nggak masuk, Kak, Bu. Nggak masuk. Coba stop share. Lalu ketika share screen itu ada muncul di situ share audio. Nah, stop share dulu. Stop share dulu. Nah, sekarang mulai share screen. Sebelum diklik share-nya, pilih ada tulisan di situ share audio. Nah, share komputer audio gitu tulisannya. Jadi suara di komputer itu juga bisa dibagikan. Share komputer, bentar, Bu. Klik dulu share screen-nya. Sudah? Nah, kemudian muncul di situ pilihan di bawahnya. Share audio. Nah, share komputer audio. Share komputer audio. Kalau nggak muncul, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Nak. Silahkan ditayangkan Nggak saja. ada tulisannya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan di-share aja gambarnya yang tadi kita lihat gambarnya. Nanti Masya bisa menjelaskan gambarnya ya. Karena suaranya Masya yang dengar ya kan. Nah, silakan Masya. Ya, silakan. Putar. Masya yang ngomong supaya kita paham. Coba gedein bisa. Oke. Ini bercerita tentang apa? Ini membahas materi tentang wariga. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian wariga dan menjelaskan hakikat wariga. Sebelum lanjut, coba lihat gambar berikut. Ini adalah gambar kalender. Jika kalian melihat kalender tradisional Bali, apa yang ada di pikiran kalian? Hari baik, hari buruk, atau mencari hari untuk melakukan suatu hal? Pengertian wariga yang merupakan landasan dasar daripada pembuatan kalender Bali. Wariga, ajaran mengenai sistem kalender atau tarik tradisional Bali, terutama dalam menentukan dewasa baik buruknya hari terkait kepentingan masyarakat. Secara hakikat, wariga memberikan ukuran atau pedoman untuk orang yang akan melaksanakan pekerjaan. 2. Untuk memberikan penjelasan tentang berbagai akibat yang timbul dari pemilihan hari. 3. Sebagai suplemen dalam mempelajari Weda dalam agama Hindu. Ya, bisa diteruskan? Iya, Bu. Ini belum. Ya, dipercepat videonya ya. Waktu. Aturan-aturan dalam menentukan wariga. Wewaran dikalahkan oleh wuku, wuku dikalahkan oleh penanggal dan panglong. Penanggal panglong dikalahkan oleh sasi, sasi dikalahkan oleh dau.
Dau dikalahkan oleh Wetunia Sang Hyang Tridona Sakti. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Masya sudah menyelesaikan presentasi. Ya, Bu. Waktunya lebih sedikit ya. Silahkan bertanya kepada Masya, langsung session tanya jawab. Pertanyaannya hanya boleh satu untuk satu orang ya. Silahkan, siapa yang mau duluan bertanya? Ya, Bu. Silakan Manda. Apa yang dimaksud wukusasi? Wukusasi silakan dijawab Masya. Dibuka videonya silakan. Di unmute dulu. Ya, Bu. Videonya dibuka silakan. Masuk nge-lag. Nge-lag ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Iya, jaringannya, Bu. Apa yang dimaksud wukusasi? Wukusasi adalah wuku yang mengikuti jalannya wuku, yaitu 2 kali 210 hari, lamanya 420 hari. Tiap bulan umurnya 35 hari. Oke. Ya, wukusasi, nah, 1 bulan untuk 5 minggu. Oke, maksudnya ya. Silakan, pertanyaan, terima kasih. Apakah Manda sudah cukup? Paham? Oke, sudah. Ya, silakan sekarang. Ya, terima kasih Manda. Silakan Angga sekarang bertanya kepada Masya. Silakan. Apakah Angga punya pertanyaan? Ya, silakan. Dan warga Panglong itulah Rina Paksa. Apa itu? Ya. Karena paksa yaitu perhitungan hari dimulai sesudah purnama yang lamanya juga 15 hari dari Panglong 1 sampai dengan Panglong 15. Oke, bagaimana Angga? Cukup? Ya, 1 pertanyaan untuk 1 orang. Ya, sekarang kita lanjut ke presentasi kedua, materi kedua. Tadi sudah materinya Masya sudah, sekarang ke materi kedua. Siapa sekarang? Ibu tidak pilih? Siapa? Angga ya? Oke, silakan Angga. Ingat waktunya ya Angga, 10 menit saja karena nanti kita ada session tanya jawab lagi. Manfaatkan waktu dengan baik. Silahkan share screen. Nah, begitu juga yang lain, silahkan mengamati dan menyiapkan pertanyaannya sehingga efektif. Full screen di bawah. Silakan. Ya, silakan. Kita tunggu. Nah, seperti ini kalau online ya, kita tunggu pelan-pelan. Saya akan menggunakan yaitu keluaran sampai keluaran adalah aktivitas alam info secara rutin berwujud dalam frekuensi yang berbeda. Frekuensinya ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang cepat misalnya terjadi 3, sedangkan yang lambat ada resi harian dan 2 yang disebut keharusan dan 2. Namun, Indonesia tidaklah melainkan tergantung pada spesifik daerah lain. Masing-masing hari dalam siklus kelahan memiliki dewata yang unik, bertugas menjaga sifat mempunyai iris atau hidup, yaitu nilai bawaan atau kredit.
mempunyai letak atau arah atau wangian tertentu dalam masa angin. Keseluruhan berfungsi dan sangat berarti dalam perhitungan dewasa, hari dan tanggal, hari baik dan hari buruk untuk melaksanakan sesuatu. Berikut penjabaran dari keluaran. Keluaran terdiri dari ekawara, dwiara, triwara, caturwara, pancawara, sapwara, sastawara, astawara, sangawara, dan dasawara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita video. Ekawara terdiri dari luang, tunggal atau besar, memiliki urik satu, dewatanya yang kaya dan letaknya di darat laut. Dwiara terdiri dari dengar, memiliki urik 5, dewatanya yang 5 dan letaknya di Sempet memiliki urik 4, dewatanya yang Timira dan letaknya di utara. Triwara terdiri dari pasah, memiliki urik 9, dewatanya yang Sita dan letaknya di selatan. Benteng atau wayang memiliki urik 4, dewatanya yang Sita dan letaknya di utara. Agen atau biantara memiliki urik 7, dewatanya yang Sita dan letaknya di barat. Caturwara terdiri dari Sri, Laba, Jaya, dan Nawa. Sri memiliki urik 6, Ekawara terdiri dari luang, memiliki urik 1, dewatanya semua air dan yang kedua adalah Dwiara terdiri dari Lunga dan Tutet, memiliki urik 5, dewatanya semua dan semua. Tutet memiliki urik 4, dewatanya semua dan letaknya di utara. Yang ketiga adalah Triwara terdiri dari pasah atau lunga, memiliki urik 9, dewatanya semua. Benteng atau wayang memiliki urik 4, dewatanya semua dan letaknya di utara. Dan Tanjung atau biantara memiliki urik 7, dewatanya semua dan letaknya di utara. Caturwara terdiri dari Sri, memiliki urik 6, dewatanya yang beribu dan letaknya di Tumengkong. Laba memiliki urik 5, dewatanya Bagawan Sawa dan letaknya di barat daya. Jaya memiliki urik 1, dewatanya Bagawan Chandra dan letaknya di bawah laut. Di videonya ada hubungan. Nggak apa-apa, lanjutkan aja nak presentasinya tanpa video, nggak apa-apa ya. Nanti videonya kan sudah ada di Google Classroom ya, Ibu bisa nonton nanti. Silakan dilanjutkan aja yang PowerPoint-nya aja. Sekarang kita beranjak ke Daud. Daud merupakan waktu-waktu yang cocok untuk dilakukan kegiatan. Signifikasi dari dewasa Daud diperlukan apabila upacara yang dilakukan sulit mendapat hari baik tentang dewasa Daud. Dalam perhitungan dewasa berdasarkan Daud mempunyai beberapa hitungan, yakni berdasarkan panca Daud dan akta Daud. Yang mungkin cerita saja dari saya,
Maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih atas presentasinya Angga. Silahkan stop share dan di mute. Nah, ya, sudah selesai presentasi tentang wewaran dan dauh ya. Nah, silahkan teman-teman bertanya. Nah, Manda silahkan bertanya, Masya bertanya. Siapa duluan? Silahkan. Masya, Bu. Oh, Masya duluan. Oke, Wadatu Masya. Angga, saya bertanya apa? Sebutkan bagian-bagian triwara. Oke, silahkan Angga menjawab. Triwara, apa saja katanya? Triwara terdiri dari Pak, dan Kajeng. Oke, sudah dijawab. Pasah, betang, kajang. Bagaimana Masya? Ya, Bu. Oke, sudah ya. Nah, terima kasih Masya. Pertanyaan berikutnya adakah dari Manda? Ya, Bu. Ya, silakan Manda. Ada berapa urip dalam paniron? Oke, silakan Angga di unmute. Ada berapa urip katanya? Paniron memiliki 8. Nah, 8 katanya uripnya. Bagaimana Manda? Nah, urip-urip yang dimaksud adalah daya frekuensi dari getaran ya. Jadi memiliki getaran yang bisa dihitung dalam satu hari itu ya. Hari ini dapat pengaruh wewaran ini, getarannya sekian, itu bisa dihitung. Nah, karena juga di dalam tubuh kita itu juga ada getaran-getaran sel ya. Jadi harmonis antara getaran-getaran di tubuh dengan di alam. Begitu maksudnya dari pelajaran kita. Oke, the last presentation from Manda. Nah, Kepaya Manda, silakan. Share screen. Silakan yang lain tetap memperhatikan. Dan ingat semuanya Ibu akan beri nilai ya. Presentasi, tanya jawabnya. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Nah, Manda akan menyajikan materi apa nih? Nah, silakan di-unmute, belum di-unmute. Nah, materi apa kita, Manda? Manda, materinya tentang apa? Nah, buku, sehingga melengkapi. Tadi sudah ada dauh dan sudah ada wewaran dari Angga, sudah ada penanggal panglong dan sasih dari Masya. Terakhir kita pelajari buku. Silakan, Manda. Di sini dimulai dari wariga, pengertian wariga. Wariga Bali adalah pengetahuan yang mengajarkan sistem kalender atau tarikh tradisional Bali, terutama dalam menentukan hari baik dan buruknya dalam rangka memulai suatu pekerjaan. Pengetahuan wariga Bali dari atas 5 kerangka, yaitu wuku, weweran, penanggal, pengelong, sasi, dan dauh. Di sini saya akan membahas mengenai wuku. Wuku itu ada 30. Pengertian wuku. Wuku adalah bagian dari suatu siklus dalam penanggalan Jawa dan Bali yang berumur 7 hari. Siklus wuku berumur 30 pekan dan masing-masing wuku memiliki nama tersendiri. Perhitungan wuku masih digunakan di Bali dan Jawa, terutama untuk menentukan hari baik dan hari buruk, serta terkait dengan weton atau nepton. Weton. Ya, oton kalau bahasa Bali. Silakan. Nah, ada 30 wuku. Di antaranya Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrek, Wariga, Warigadean, Julani, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medang Siap, Pujuk, Paham, Pulut, Merakit, Tambir, Medangkungan, Mata, Uye, Menail, Prambakat, Bala, Udu, Wayang, Kelau, Dukut, Watu Gunung.
wariga wuku. Bisa ya, Bu? Cara menentukan. Bisa. Masuk suaranya, masuk. Lanjut aja, lanjut. Menentukan wariga wuku. Cara menentukan engkel awuku. Pertama-tama kita gambar dulu kelima jari tangan kiri ditambah dengan 1 jari kelingking tangan kanan. Kemudian berturut-turut dari jempol jari tangan kiri kita isikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu urut engkel wong 1 minu manuk taru buku. Kemudian di atas setiap ke-6 jari tersebut kita urut buku dari yang pertama sampai yang terakhir. Contoh, kita urut dari sinte, landak, ukir, kulantir, tolu, gumbrek, warigo, warigadean, culungwangi, sungsang, dan seterusnya. Sehingga terlihat jelas engkel dari masing-masing buku. Contoh, jika ada soal, tentukan engkel dari buku kulantir. Dapat kita lihat jelas pada rumus ini bahwa engkel dari buku kulantir adalah manuk. Jadi, engkel atau yang harus dihindari atau yang buruk bagi buku kulantir tersebut adalah engkel manuk. Kemudian menentukan buku rangdu 3, buku tanpa guru, dan buku was pengantin. Untuk menentukan buku rangdu 3, kita harus menggambar garis seperti arah mata angin. Jika sudah, kemudian kita urut buku dari barat dan seterusnya, dari buku sinte sampai dengan watu gunung. Maka akan terlihat pada arah selatan dan barat daya itu ada buku yang hanya 3, dia tidak genap seperti yang lainnya. Buku-buku itulah yang disebut dengan buku rangdo 3 yang biasanya dihindari untuk melaksanakan pawiwahan atau pernikahan. Kemudian buku tanpa guru. Buku tanpa guru adalah buku yang tidak berisi astawaru guru di dalam satu bukunya. Buku tanpa guru ini tidak diperbolehkan kita untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan penting atau pekerjaan-pekerjaan yang utama. Biasanya buku tanpa guru berada pada buku gumbrek, kuningan, medangkungan, dan kelau. Kemudian buku was pengantin. Buku was pengantin adalah di dalam buku terdapat 2 was, yaitu hari baik untuk membuat alat-alat seperti pisau, sabit, dan baik pula untuk dewasa nasarin rumah atau bangunan. Contohnya, pada buku tolu, reditenya adalah was, sumonya maulu, anggaru tumbleh, bodo ariang, merspati urukung, sukro peniron, dan sanis caranya adalah was. Jadi, redite dan sanis cara dalam satu buku tersebut adalah was. Itulah yang dimaksud dengan buku was pengantin. Terdapat 2 was di dalam
satu buku. Selanjutnya menentukan bodoh kliwon, tumpak, bodoh cemang, anggar kasih, dan pengembang. Kita harus menggambar kelima jari tangan kiri kita dulu. Baru berurut dari jempol adalah bodoh kliwon, telunjuk adalah tumpak, kemudian jari tengah adalah bodoh cemang, jari manis adalah anggar kasih, dan kelingking adalah kosong atau pengembang. Sama seperti sebelumnya, kita urut buku dari jempol hingga kelingking, terus kembali ke jempol lagi. Contoh, kita urut dari sinta, landap, ukir, kulantir, tolu, kumbrek, warigo, warigadean, jolongwangi, sungsang, dungulan, kuningan, dan seterusnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa pada jempol terdapat bodoh kliwon sinten, pada telunjuk terdapat tumpak landap, dan seterusnya. Silahkan lihat pada gambar. Mudah bukan menentukan wariga berdasarkan Ya udah. Udah selesai, Manda? Udah Bu, sisanya nih penjelasannya. Sudah diwakili sama video tadi. Oh ya, sudah diwakili oleh video. Luar biasa, Manda. Terima kasih, keren sekali sudah menyiapkan begitu banyak slide ya. Nah, Ibu Sumaria tadi sudah izin ya di chat ya, di chat room ya, room chat. Nah, tidak apa-apa kita teruskan karena ini tetap di record ya. Recordnya akan dikirimkan kepada supervisor yang lain. Baik, seperti juga teman-teman yang lain ada diskusinya, ada tanya jawabnya. Kita juga akan bertanya dengan Manda. Silahkan bertanya, siapa duluan? Saya, Bu. Oh, Masya lagi duluan utama, Masti. Silakan, Masya. Manda, ada berapa buku? Ada 30 buku. Utama, terima Masti. kasih. Terima kasih katanya, sudah cukup. Oke, dari Angga ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya, ada berapa urip dalam empat? Dalam empat itu ada 7 urip. Ya, bagaimana Angga? Betul 7 urip? Iya, terima kasih. Oke, sudah selesai, sudah presentasi semua. Karena kita sudah presentasi, anak-anak sudah presentasi, Ibu mengapresiasi ya, mengapresiasi, bangga bahwa kalian telah melaksanakan presentasi dengan baik, sempurna, dan keren banget, top buat kalian. Sekarang Ibu lanjutkan, Ibu yang share screen ya. Nah, tadi kita sampai pada presentasi ya, tanya jawab juga sudah. Nah, masih ada waktu, yuk kita simpulkan. Ada 5 materi tadi ya. Ayo kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Silakan simpulkan. Yuk. Apa materi kita? Simpulkan. Ayo, ada tuh. Ibu bantu. Ada materi buku, ada materi wewaran, ada materi dauh, ada materi sasih, ada materi penanggal panglong. Kita simpulkan semuanya itu. Apa kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Manda, menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, silakan disimpulkan. Intinya ini kan materi tentang wariga. Dari pengertian wariga sampai ke konsep-konsepnya ada 5 konsep. Ya. 5 konsep
itu kata diboran gitu. Jauh. Ya, gitu. Terus? Aja. Oke, itu kesimpulan kita. Hari ini kita belajar 5 komponen itu. Iya. Terus Angga, apa kesimpulannya, Nak? Silakan. Unmute. Ayo, buat kesimpulan. Wariga, memberi pelajaran kita untuk dapat mengatur. Ya, Wariga memberi kita pelajaran untuk mengatur waktu dengan baik karena setiap waktu memiliki frekuensinya sendiri. Mas Ya, menurut Mas Ya kesimpulannya apa? Sebelum Ibu yang mempurnakan kesimpulan ya. Mas Ya, menurut Mas Ya apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran hari ini menjelaskan tentang Wariga dan 5 hari-hari baik. Oke, 5 komponen ya. Oke. Iya. Ya, tidak apa-apa. Oke, Nak. Jadi komponen-komponen yang kita pelajari itu seluruhnya mempengaruhi hidup kita ya, mempengaruhi keseharian kita, dan yang paling utama yang perlu kita simpulkan adalah pelajaran ini mengajarkan kita untuk melatih diri dalam keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan A dan kepentingan B ya. Dan seterusnya urusan A dan urusan B dilakukan berdasarkan hari-hari baik. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan refleksi hari ini. Apa yang kita dapat renungkan hari ini? Presentasinya Masya, presentasinya Manda, presentasinya Angga, semuanya bagus. Siapa yang bisa merenungkannya? Ada yang bisa? Misalnya tadi videonya Angga sama videonya Manda tadi nggak bisa, artinya nggak bisa berputar dengan baik. Tapi tidak apa-apa, itu artinya kita sadar betul bahwa memang ketika kita online itu selalu ada kendala. Kita akan menerima kendala-kendala itu dengan juga perasaan senang ya, tidak apa-apa, masih ada cara lain untuk menonton videonya. Jadi apa yang kita renungkan dari kejadian itu? Kemampuan coba Mas Ya, kemampuan apa? Menerima. Gimana Mas Ya? Setuju nggak dengan refleksi hari ini? Setuju. Apa alasan setujunya? Kemampuan. Karena kayak lebih paham gitu, Nak. Apanya yang paham, Nak? Paham materi, dijelasin dengan baik sama Manda, sama Angga. Sama Masti ya. Walaupun ada kekurangan, tapi masih bisa dicari cara lain supaya bisa jelas. Utama Masti. Ya, seperti itu ya. Yang kita refleksikan pada pelajaran kita hari ini tentang seluruh praktik kita ya, adalah menerima. Cobalah untuk selalu menerima. Menerima berarti kita memahami ya, memahaminya ya, kita memahami kondisi. Nah, begitu refleksi kita hari ini. Semua setuju ya? Manda setuju nggak? Kalau hari ini kita harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gimana? Iya, Bu, setuju. Setuju. Kalau Angga gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, setuju. Ya, kita sudah melakukan satu hal kebaikan, yaitu menghargai orang lain dengan menerimanya. Itu ya. Kemudian berikutnya, yuk kita cek sikap kalian. Ini memerlukan buku. Tadi Ibu beritahu siapkan buku tulis, gitu ya. Tolong siapkan buku tulis dan pulpennya. Beri tanda checklist pada kolom skor sikap disiplin ini. Silakan, saya akan tampilkan. Tuing. Nah, silahkan nanti difoto jawabannya, kirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Tolong dijapri jawabannya karena ini berhubungan dengan nilai sikap, jadi nggak usah di grup. Silahkan dijapri. Ibu berikan waktu hanya 30 detik ya, cuma 7 kan. Nah, silahkan di bukunya itu nomor 1, jawabannya misalnya ya tulis ya, misalnya tidak tulis tidak. Jadi ditulis ya dan tidak. Ini adalah sikap yang kita amati pada pertemuan hari ini.
Nah, kalian sendiri yang menilainya. Sudah? Ya, silahkan. Sudah selesai? Sudah? Mandat sudah? Oh, kasih kode. Oke. Angga sudah? Angga sudah. Oke. Mas ya? Oke, good. Mas ya, boleh angkat jempol kalau sudah? Sudah belum Mas ya? Ibu, ini juga ditulis Kak Bu soal-soalnya? Enggak. Tadi Ibu sudah bilang, hanya ditulis ya, tidak. Nomor 1 ya atau tidak. Nomor 2 ya, tidak. Gitu, jangan nulis soal. Sudah selesai? Udah oke? Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan berikutnya. Ini adalah penilaian sikap ya. Kita akan lanjutkan berikutnya adalah penilaian kognitif. Sekarang ambil HP-nya. Buka kahotnya ya. Sudah siap? Kalau sudah siap buka kahot, ini membutuhkan waktu hanya 5 menit. Nah, kita buka dulu kahotnya ini. Kita tunggu sampai terbuka. Ini online ya. Nah, silakan berebut. Nah, ini materinya adalah padewasan, sesuai ya. Kita play. Nah, kita play. Silakan perhatikan dengan baik ya. Nah, kita akan bermain-main dengan kita acak dulu ya. Acak pertanyaan. Acak jawaban. Nah, kemudian oke. Sekarang kita akan classic game. Kita tunggu sampai pinnya keluar. Pastikan anak-anak memasukkan pinnya. Pin sudah muncul. Suaranya masuk ya. Suara musiknya masuk? Oke. Waiting for player. Silakan masuk. Ketik ini. Jadi game pinnya 40800099. Sudah? Belum ada yang masuk. Kalau sudah ada yang masuk baru. Jangan lupa menuliskan. Ibu, berapa Bu pinnya Bu? 408. 408 0099 40 40 80 00
99. Kelihatan kan di layar pinnya? Angga kelihatan nggak? Kelihatan pinnya? Nggak kelihatan? Coba saya ulang ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak kelihatan? Belum ada layar Ibu kelihatan? Belum. Ibu ulang ya. Ibu ulang lagi. Oke. Kalau seperti ini kelihatan? Nah, kelihatan oke? Ibu ulang lagi. Kelihatan? Udah kelihatan? Oke, good. 40, 800, 99. Musiknya masuk? Oke. Angga udah kelihatan? Udah kelihatan, Nak? Nah, Masya udah kelihatan? Nah, Manda sudah masuk, Angga sudah masuk. Tinggal Masya, yuk masuk. Yes, sudah lengkap. Kita start now. Ready? Nah, perhatikan, soal ada di layar di laptop. Nah, jawabannya ada di HP. Silakan. Ngekliknya di HP. Ingat ya. Kita mulai. 1, 2, 3, go. Kalian ceria sekali, semangat ya. Mari kita lihat dua orang yang benar ya. Seru, Bu. Seru-seru ya. Ternyata Angga belum beruntung. Kita lanjut, oke? Siap? Ada 10 pertanyaan. Oke? Seru? Suka-suka? Kita lanjutkan. Next question is... Ya, kita lihat. Ingat ya, waktunya 30 detik per soal, Nak ya. Per soal 30 detik. Kita lihat bagaimana hasilnya. Wow, semuanya belum benar. Baca soalnya dengan baik, Nak. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ingat, baca dulu soalnya, terus nanti menjawabnya 30 detik. Menjawabnya yang 30 detik, Nak ya. Jangan buru-buru dibaca soal. Nah, dilihat di pilihannya, baru menjawab ya. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Ya, ternyata belum ada yang benar, semuanya salah ya, semuanya masih salah. Kita lihat next. Nah, skor masih sama, masih salah. Baru 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat, semangat. Nah, lihat lagi pertanyaan keempat. Pengetahuan tentang padewatan dalam Kitab Weda merupakan kelompok titik-titik.
Utama Masti, Jyotisa. Masih ada yang jawab beda enggak ya? Ini memang menjebak ya. Ini memang pengecohnya luar biasa ini. Bisa jadi memang jawabannya beda enggak, tapi yang dimaksud di sini adalah kelompok Jyotisa ya. Kita lihat. Trit, langsung naik skornya Manda ya. Nah, ini kalian nanti ada juara-juara loh. Kalau kalian dapat juara bagus, nanti dapat buku ini. Nah, ini buku nih. Nah, Samskritam Wadatu, bener akan Ibu bagikan ini. Kapan kita bisa bertemu ya? Akan Ibu kasihkan buku ini sebagai hadiah. Oke, pertanyaan keempat. Semangat, semangat, semangat. Pertanyaan keempat. Urip dari Satewara Buddha adalah Oke, Utama Masti, kita lihat masih ada satu orang yang belum benar ya. Kita lihat skornya. Srit, masih Manda di posisi paling atas. Angga pusing, Angga pusing. Oke, next question. Number 6. Oke, dasar dari perhitungan penanggal dan panglong adalah peredaran bulan, ya, peredaran bulan dan peredaran bumi bulan. Jadi ada dua jawaban yang benar, mana saja boleh. Oke, kita lihat next. Sit, belum ada yang mengalahkan keunggulan Manda, ya, masih di posisi pertama. Kita berikutnya lanjutkan. Pertanyaan number 7. Benar dan salah. Ada yang jawab benar. Galungan adalah nama buku. Salah ya, karena Galungan itu nama hari raya. Jadi bukunya adalah Dunggulan. Nah, gitu ya. Kita cek. Langsung Angga naik, Masya turun, Manda tetap di posisi atas. Semangat, semangat. The next question is Nah, semuanya masih salah ya. Jyotisa sebagai alat bantu Weda disistematisasi dan dijelaskan sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Salah. Yang benar adalah 1200 sebelum Masehi. Angka satunya dihilangkan dulu, Ade. Menjadilah dia salah ya. Oke, kita lihat. Tidak ada yang bertambah karena semuanya salah tadi ya. The next question is, kita lanjutkan, number 9. Masih ada 2 pertanyaan.
sudah menjawab semua. Satu orang yang benar. Jadi geotisa sebagai alat bantu Weda disistematisasi dan dijelaskan oleh Bhagawan Garga. Oke. The last question, rebutan, silahkan. Oh, masih nambah poinnya. Masih yang benar tadi ya. Oke, kita lanjutkan. The last question is, urip dari Pancawara Kliwon adalah Dima, ya. Oke, kita lihat. Podiumnya siapakah pemilik podium? Wow, di posisi 3 ada Niketut Mas Sayu. Posisi 2 ada Angga. Dan di posisi 1 ada Manda. Seru. Baik. Oke, kelas kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan materi ya. Kita akan menutup pelajaran. Namun demikian, tadi kita sudah penilaian kognitif ya. Berapa nilainya nanti kita lihat di sana ya. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah selesai pada kahot. Sekarang Ibu akan sampaikan bahwa di Google Classroom Ibu akan memposting tugas. Nah, tugasnya untuk 1 minggu ke depan ya. Ini juga untuk bahan presentasi minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya. Hanya menggambar. Nah, kalau tadi di video-videonya sudah ada, tapi ini perintahnya adalah menggambar. Hanya wuku, hanya 1 saja dari banyak ya. Nanti akan diberikan tugas di Google Classroom, kalian bertugas untuk menggambar. Gambar-gambar itu nanti difoto, lalu dikirim di Google Classroom, baru minggu depan dipresentasikan. Ya, oke, itu tugas untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar menentukan wewaran dan wuku dari gambar-gambar yang kalian buat minggu depan. Itu akan kita tentukan wuku-wuku ya. Oke, dan ya, wadah, selesailah sudah anak-anakku. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Semuanya senyum-senyum lebar. Senang? Selamat ya. Terima kasih Bu, soalnya seru. Soalnya seru-seru ya. Pengecohnya luar biasa. Baik, waktu kita sampai 11.15. Ini sudah 11:08. Kita cukupkan saja. Terima kasih banyak. Semoga hari ini menyenangkan bagi kalian, seru, dan di pelajaran-pelajaran lain juga kalian tetap bersemangat dan seru. Adakah yang bisa mengucapkan mantra Sarwe Bawantu? Siapa yang mau? Tadi Manda sudah memimpin memulai. Jangan Manda lagi kesian. Ya, gantian ya nak ya. Angga bisa enggak? Sarwe Bawantu Sukinah. Bisa? Anit, coba suaranya dikeraskan dulu, tes. Ayo semuanya namaskara. Sarwe Bawantu dan Purnahuti. Baru para mesanti ya. Kawitin. Shanti. Oke, foto dong. Namaskara Asti. 1, 2. Senyum-senyum Anda nih.
Nggak jadi foto, tar. Cepat segenap. Ekam, due, trini. Oke, Ram. Dadah. Sehat-sehat selalu di sana ya. Ram, Ibu tutup kelasnya.